Hai, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel, yaitu materi kelas 11 IPA. Jadi, sel adalah unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Istilah sel berasal dari kata selula yang artinya ruang-ruang kecil. Penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Pengungkapan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel oleh Theodor Schwann atau ahli botani dan Matthias Jakob Schleiden pada tahun 1838. Pengungkapan bahwa sel berasal dari sel lainnya oleh Rudolf Virchow, setiap sel berasal dari sel lainnya, atau omnis cellula e cellula. Ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer, sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer, sel amoeba 90 sampai 800 mikrometer, dan sel alga yang besar berdiameter 50.000 mikrometer. Tipe sel. 1. Sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Yang termasuk sel prokariotik adalah sel bakteri dan sel Archaebacteria. Yang kedua, ada sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Yang termasuk sel eukariotik adalah sel protista, sel fungi, sel tumbuhan, dan sel hewan. Berikut adalah perbedaan prokariotik dan eukariotik. Organisme prokariotik bakteri, archaea. Eukariotik protista, fungi, tumbuhan, hewan. Ukuran sel prokariotik 1 sampai 5 mikrometer, eukariotik 10 sampai 100 mikrometer. Nukleus atau inti sel prokariotik tidak memiliki membran inti, tidak ada nukleus. Eukariotik memiliki membran inti, ada nukleus. Kromosom prokariotik kromosom tunggal, eukariotik banyak kromosom. Mitokondria prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Kloroplas prokariotik tidak ada, eukariotik ada pada alga dan tanaman. Retikulum endoplasma prokariotik tidak ada. Eukariotik ada. Kompleks Golgi atau badan Golgi prokariotik tidak ada, eukariotik ada. Mesosom prokariotik ada, eukariotik tidak ada. Ribosom prokariotik 30S dan 50S. Eukariotik 60S dan 40S. Flagella sederhana tersusun atas flagella. Eukariotik kompleks tersusun atas tubulin.
Pembelahan sel, prokariotik, pembelahan biner, eukariotik, mitosis, dan meiosis. Berikut adalah struktur sel hewan. Berikut juga adalah struktur sel tumbuhan yang dapat dilihat pada gambar. Komponen kimiawi sel. Di dalam sel hidup terdapat senyawa kimiawi yang dihasilkan dari aktivitas sel, disebut biomolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi, bahan penyusun struktur sel, dan sumber energi. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar atau sumber energi, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Protein berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi dan koenzim. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Berdasarkan nukleotidanya, asam nukleat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Struktur sel. Yang pertama, primer, rantai polipeptida lurus, seperti pada gambar. Yang kedua, sekunder, sudah membentuk rantai helikal atau lembaran, dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, tersier, sudah berbentuk globular seperti pada gambar berikut. Yang keempat, kuartener, gabungan beberapa polipeptida yang berbeda dan ada penambahan molekul lain yang bukan asam amino seperti besi yang terlihat seperti gambar berikut. Komponen struktural sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 mm yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Fungsinya adalah melindungi isi sel, mengontrol material yang masuk atau keluar sel. Membran sel bersifat selektif, permeabel atau semi-permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa lainnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan ruang antara membran sel dengan inti sel yang meliputi sitosol dan seluruh organel dalam sel. Fungsi sitoplasma yaitu tempat organel sel dan sitoskeleton,
memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel atau aliran sitoplasma. Yang ketiga, sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel berfungsi untuk memberi dan mempertahankan bentuk sel, mengatur pergerakan sel, dan menjaga kestabilan sitoplasma. Tersusun oleh mikrotubul, komponen struktural. Yang pertama, ribosom. Ribosom terbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer, termasuk ke dalam kelompok organel tidak bermembran. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus, termasuk ke dalam kelompok organel tidak bermembran. Fungsinya adalah sebagai organisasi benang spindel. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti, termasuk ke dalam kelompok organel bermembran terkait sistem endomembran. Yang keempat, ada badan Golgi. Badan Golgi termasuk ke dalam kelompok organel bermembran terkait sistem endomembran. Fungsi dari badan Golgi yaitu berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kelima, lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 mikrometer dan berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi membran tunggal, termasuk ke dalam kelompok organel bermembran terkait sistem endomembran. Yang keenam, ada nukleus. Nukleus disebut juga sebagai inti sel, termasuk ke dalam kelompok organel bermembran terkait sistem endomembran. Fungsinya untuk menyimpan materi genetik dan mengontrol aktivitas sel. Yang ketujuh, ada vasikula. Vasikula termasuk ke dalam kelompok organel bermembran terkait sistem endomembran, berfungsi untuk mengantarkan paket berisi molekul. Yang kedelapan, ada vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal, termasuk ke dalam kelompok organel bermembran terkait sistem endomembran. Yang kesembilan, ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikrometer dan diselubungi dua membran atau membran luar dan membran dalam. Mitokondria termasuk ke dalam kelompok organel tidak terkait sistem endomembran. Yang ke-10 ada kloroplas. Kloroplas merupakan plastida berbentuk seperti lensa, berukuran 2 mikrometer dikali 5 mikrometer dan mengandung pigmen hijau atau klorofil. Yang ke-11 ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyeruputi kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal, dan diselubungi membran tunggal, termasuk ke dalam kelompok organel tidak terkait sistem endomembran. Yang ke-12 ada glioksisom. Glioksisom adalah sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpanan lemak dan biji tumbuhan, termasuk ke dalam kelompok organel tidak terkait sistem endomembran. Glioksisom berfungsi untuk mengubah lemak menjadi karbohidrat.